Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita masuk lebih dalam ke pajak penghasilan orang pribadi, kita akan bahas terlebih dahulu tentang apa itu pajak penghasilan. Kita perlu memahami jiwa dan landasan utama dari pajak penghasilan. Undang-undang pajak penghasilan yang berlaku saat ini adalah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 yang telah diubah pada tahun 91, tahun 94, tahun 2000, dan terakhir pada tahun 2008. Jadi sudah terjadi 4 perubahan. Perubahan pada tiap tahun tersebut hanya pada beberapa pasal, sehingga bagian lain dari undang-undang tersebut masih berlaku. Dengan demikian, dalam memahami undang-undang PPH, kita harus melihat seluruh undang-undang tersebut, yaitu dari yang pertama kali dan perubahan-perubahannya. Kita tidak bisa mengatakan bahwa yang berlaku saat ini hanyalah undang-undang yang terakhir, yaitu Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008. Karena undang-undang tersebut berbunyi atau tentang perubahan keempat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang pajak penghasilan. Jadi, kita menyebut undang-undang yang berlaku saat ini adalah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang pajak penghasilan sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008. Dalam Undang-Undang PPH di bagian ketentuan umum, kita akan mendapatkan ruh dari Undang-Undang PPH. Dalam pasal 1 disebutkan bahwa pajak penghasilan dikenakan terhadap subjek pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam tahun pajak. Pasal ini akan menjiwai ketentuan pada pasal-pasal berikutnya. Selain itu, dalam pasal ini memuat konsep-konsep penting dalam PPH, yaitu konsep tentang subjek pajak, wajib pajak, objek pajak, konsep dikenakan, dan konsep dalam tahun pajak. Mari kita lihat lagi redaksi pada pasal tersebut. Pada awal kalimat tertulis pajak penghasilan. Ini berarti bahwa nama jenis pajaknya adalah pajak penghasilan. Kita sudah dengan mudah mengidentifikasi hal tersebut. Berikutnya, lihat pada frasa dikenakan terhadap subjek pajak. Redaksinya bukan dikenakan terhadap penghasilan. Ini berarti bahwa perhatian utama dari pajak penghasilan adalah pada status subjek pajaknya, baru penghasilannya. Ini merupakan salah satu karakteristik dari pajak subjektif. Makna berikutnya adalah beban pajak ini melekat pada subjek yang bersangkutan dan tidak dapat dilimpahkan kepada pihak lain. Ini merupakan karakteristik dari pajak langsung. Tentu saja, PPH berbeda dengan PPN karena PPN merupakan contoh dari pajak tidak langsung. Sekarang kita melompat ke frasa berikutnya, yaitu frasa tahun pajak. Ini berarti pemajakan dilakukan secara periodik, yaitu setahun sekali. Nah, ini merupakan salah satu karakteristik dari pajak langsung. Setahun sekali berarti ketentuan dalam Undang-Undang PPH ditafsirkan dalam konteks tahunan, seperti penghasilan, biaya, pengurangan, termasuk juga PTKP. Selain itu, utang PPH juga timbul setahun sekali. Kalau utang pajak baru muncul setahun sekali, yaitu pada akhir tahun, maka pemajakannya juga setelah 1 tahun. Lalu, jika kewajiban pajak baru muncul setelah setahun atau akhir tahun, kenapa ada PPH dalam tahun berjalan? Contohnya, jika ada karyawan yang mendapat gaji tiap bulan, dia dipotong PPH pasal 21 atas gajinya. Lalu ada juga PPH pasal 22, PPH pasal 23, PPH pasal 4 ayat 2 atau final, dan lain-lain. Nah, pemotongan atau pemungutan dan juga pembayaran pada tahun berjalan tersebut adalah salah satu dari hal berikut, yaitu 1. Merupakan uang muka PPH yang akan diperhitungkan pada akhir tahun. Ini untuk jenis PPH yang dapat dikreditkan. Atau bisa juga yang kedua, yaitu PPH final.
sebuah pajak yang tidak dapat dikreditkan lagi pada akhir tahun. Ini sebuah pengecualian. Penjelasan tersebut sekaligus menjelaskan hubungan antara pemotongan dan pemungutan PPh dengan PPh pada akhir tahun. Ini menghubungkan materi pada perpajakan 1 dan perpajakan 2. Mari kita lihat ilustrasi dari bagian berikut ini. Di sini dapat dilihat bahwa PPh itu terutang setahun sekali dan ditunaikan dengan penyampaian SPT tahunan PPh. Inilah bahasan dalam PPh-OP atau PPh orang pribadi di perpajakan 2. Tetapi dalam tahun berjalan terdapat pelunasan PPh dalam tahun berjalan yang sifatnya bisa menjadi kredit pajak atau mungkin bersifat final. Jika pelunasan PPh tersebut tergolong dalam yang bisa menjadi kredit pajak, maka dalam SPT tahunan PPh akan menjadi kredit pajak atau dalam bahasa lain adalah sebagai pengurang pajak. Akan tetapi jika pelunasan tersebut tergolong dalam pajak yang final, maka tidak bisa menjadi kredit pajak. Cukup dilaporkan saja dalam SPT tahunan PPh. Berikut adalah alur pembahasan dari PPh orang pribadi. Kita akan belajar tentang subjek pajak, objek pajak yaitu penghasilan dan jenis-jenis penghasilan. Kemudian kita juga akan belajar tentang cara perhitungan PPh-OP beserta komponen penghitungannya, dan ujungnya nanti adalah pada pengisian SPT tahunan PPh orang pribadi. Demikianlah gambaran dasar tentang materi PPh orang pribadi. Tetap semangat, selamat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.